bagaimana mendorong partisipasi politik kelas pekerja. Saya sedikit menarik ke belakang. Dulu salah satu cita-cita reformasi yang dikumandangkan oleh Gerakan Reformasi tahun 98 adalah multi partai. Bagaimana mendorong agar pemerintah pada waktu itu membuka ruang demokrasi dengan salah satunya adalah pencabutan 5 paket undang-undang politik dan bagaimana multi partai bisa terwujud. Hal itu bisa terjadi dan seperti yang kita nikmati pada hari ini, reformasi terus bergulir. Tapi apa yang terjadi setelah reformasi? Kita bisa melihat perkembangan dari multi partai tersebut mendapat berbagai macam hambatan dan tantangan karena setelah reformasi, setelah pemilu pertama tahun 99 memasuki pemilu selanjutnya, itu mulai lahir aturan-aturan kepartaian dan aturan-aturan pemilu yang memang mempersulit untuk munculnya satu kekuatan politik atau bagaimana mendorong partisipasi politik dari rakyat itu tadi. Nah, di dalam situasi ini kita bisa lihat kenapa itu terjadi. Ya, kita menyimpulkan bahwa reformasi sudah dibajak ya, reformasi dibajak oleh reformis gadungan, reformasi dibajak oleh oligarki yang bermain di dalam partai-partai politik yang ada, sehingga aturan hukum dan undang-undang yang dikeluarkan terkhusus untuk kepartaian dan pemilu membuat aturan yang begitu sulit untuk bisa dilewati oleh partai-partai yang lahir dari kalangan rakyat. Sehingga partai-partai yang muncul setelah tahun 2004 itu bisa kita katakan partai-partai yang ditopang oleh kekuatan modal yang besar. Hanya partai politik yang mempunyai kekuatan modal yang besar, yang memang konsepnya dibuat dari atas, jadi ada pemodal, lalu dia berencana membuat partai politik, membuat struktur di DPP, membuat struktur di provinsi, membayarkan kantornya, membayarkan kantor operasional untuk di kota kabupaten, sampai ke tingkatan kecamatan. Sehingga partai-partai yang lahir memang pada umumnya disokong oleh kekuatan modal. Nah, dari situasi politik dan partai politik yang menghasilkan pejabat-pejabat publik yang akan membuat aturan hukum dan undang-undang, tentulah kita bisa melihat seperti apa produk hukum dan undang-undang yang mereka lahirkan. Saya nggak akan berbicara satu persatu, tapi realitanya kita melihat dalam situasi bangsa Indonesia, ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat semakin hari semakin jauh. Kalau kawan-kawan membaca buku saku yang sudah disebarkan, di situ dijelaskan salah satu penelitian dari Oxfam tahun 2017, kekayaan dari 4 orang terkaya di Indonesia, jumlah kekayaannya itu sama dengan 100 juta orang miskin. Anda bisa bayangkan, hanya 4 orang terkaya, kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat yang miskin. Itulah yang terjadi pada hari ini, ketimpangan sosial yang begitu tajam di Indonesia. Nah, di dalam situasi selain dari ketimpangan sosial, di mana ruang demokrasi tadi didominasi oleh elit atau reformis gadungan dan oligarki, itu juga melahirkan satu polarisasi dalam isu-isu yang sifatnya rasis. Kita bisa melihat bagaimana terjadinya apa yang terjadi di Ambon, apa yang terjadi di Kalimantan, apa yang terjadi di berbagai macam wilayah. Isu-isu rasis, isu-isu suku, agama, itu membuat rakyat harus saling bunuh di berbagai macam wilayah. Konflik-konflik ini semakin tajam dengan pertarungan politik yang ada pada hari ini. Itulah produk di mana demokrasi semu, di mana aspirasi rakyat, kanalisasi dari keinginan rakyat akhirnya tidak terakomodir di dalam partai-partai politik sebagai alat politik ini tadi tidak mampu mengekspresikan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Sehingga rakyat mencari jalan keluarnya dengan caranya sendiri. Dengan segala keterbatasannya, ya akhirnya apa yang terjadi? Isu gampang diombang-ambing.
Nah, di tengah situasi ketimpangan sosial, isu rasisme politik, di mana partai-partai politik yang didominasi oleh kepentingan modal, kita, kekuatan dari gerakan rakyat yang dimotori oleh kelas pekerja, yang dimotori oleh kaum tani, mencoba menjawab tantangan dari rejim yang ada pada hari ini. Karena kalau saat ini kita meminta, menuntut, mengemis untuk merevisi terlebih dahulu undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, saya tidak yakin. Justru malah mereka dari tahun ke tahun berupaya untuk semakin mempersempit ruang-ruang di mana kekuatan rakyat itu tidak bisa terlibat, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, sehingga dominasi tetap di tangan mereka. Seperti misalnya wacana dulu parliamentary threshold untuk dinaikkan, itu akan terus terjadi. Tapi hari ini kita menyadari dan meyakini kita akan sanggup melawan atau melewati batasan-batasan persyaratan yang mereka buat kalau seandainya kekuatan gerakan rakyat bisa dipersatukan. Kalau seandainya kekuatan gerakan buruh, gerakan petani, masyarakat adat, kelompok lingkungan, pekerja rumah tangga, pemuda mahasiswa, dan yang disebutkan yang begitu panjang tadi, intinya adalah rakyat kecil, rakyat miskin, bisa dipersatukan, bagi kita tidak sulit untuk memenuhi tantangan atau persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh KPU sebagai prasyarat untuk menjadi peserta pemilu. Nah, itu yang sedang kita lakukan pada hari ini. Tidak hanya sekedar menjawab tantangan dalam artian bagaimana partai buruh ini sebagai partai yang merupakan ekspresi dari kepentingan kelas pekerja. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau partai-partai politik yang ada tadi umumnya secara ideologi itu sama, mereka berbicara kesejahteraan, tapi berbicara kesejahteraan di luar kesadaran mereka. Karena itu tidak menjadi satu kitab perjuangan, akan berbeda dengan kita, partai yang lahir dari gerakan. Kita berbicara kesejahteraan, kita berbicara perjuangan, itu sudah menjadi urat nadi keseharian kita. Karena organisasi ini didirikan oleh organisasi-organisasi yang selama ini sudah berjuang untuk buruh, yang selama ini sudah berjuang untuk pekerja rumah tangga, yang selama ini berjuang untuk kaum tani, yang selama ini berjuang untuk rakyat kecil. Nah, inilah yang menjadi modal utama dalam partai buruh pada hari ini untuk mempersatukan diri. Itulah yang mempersatukan kita pada hari ini dalam makna kelas itu tadi. Jadi kelas dalam makna tinjauan secara ekonomi. Kita melihat pengelompokan yang kita sebut dengan kelas ini adalah orang-orang miskin, orang-orang yang mendapat apa istilahnya, kalau saya tadi gambarannya tentang bagaimana kesenjangan sosial, 4 orang kayak bisa menguasai kekayaan 100 juta orang. Ini adalah kekuatan dari 100 juta orang rakyat miskin yang punya kepentingan yang sama. Itulah pengelompokan dari masyarakat yang ada pada hari ini. Segmen yang akan kita ambil dalam partai ini adalah bagian dari rakyat yang mayoritas tadinya. Sehingga kita sebagai partai kelas pekerja berupaya untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan. Partai kelas pekerja tentu punya ideologi. Mungkin nanti di dalam sesi yang lain kita akan berbicara mengupas secara tuntas ideologi dan apa tujuan dari partai buruh ini. Tapi kita meskipun ya kita sudah didukung oleh 10 organisasi, serikat buruh, serikat petani, lalu ada juga pekerja rumah tangga, ini tidak akan berhenti di sini. Kita akan terus menyerukan, menghimbau kepada seluruh gerakan rakyat, itu gerakan masyarakat adat, gerakan lingkungan, NGO, gerakan pemuda, gerakan mahasiswa, gerakan buruh yang belum bergabung. Ayo bergabung dengan partai buruh. Ini adalah partai gerakan. Isinya adalah orang-orang yang selama ini berjuang untuk rakyat. Kita mengajak seluruh spektrum gerakan rakyat untuk menjadikan partai buruh ini sebagai alat politik kita, alat politik untuk
berebut kekuasaan, karena kita berbicara dalam kerangka politik. Kita selama ini berjuang di organisasi-organisasi kita. Serikat buruh, serikat petani, serikat mahasiswa punya banyak keterbatasan dalam perjuangan politik. Sehingga agar sinergi perjuangan ekonomi dan perjuangan politik, organisasi-organisasi rakyat ini membentuk sayap politiknya, yaitu Partai Buruh sebagai alat politik kita. Dan ini jelas, ini adalah partainya gerakan. Partai gerakan, partai yang dibangun oleh kekuatan gerakan rakyat. Dan kita menghimbau seluruh kekuatan gerakan rakyat, ayo kita bangun, ayo kita besarkan, ayo kita bersatu di dalam Partai Buruh yang ada pada hari ini. Luar biasa. Kalau Kok Ibu udah pegang mic, kita teringat kepada Che Guevara, ya, memberikan inspirasi, semangat. Dengan demikian, simpatisan Partai Buruh, pengurus Partai Buruh, siapapun Anda yang bergabung di dalam acara webinar seri pertama Partai Buruh ini yang akan dipimpin langsung oleh para pimpinan-pimpinan teras Partai Buruh sebagai host, langsung berinteraksi. Kita akan melanjutkan acara ini di webinar seri kedua pada tanggal 5 Januari. Ya, nanti Sekjen Partai Buruh juga saya minta jadi pembicara mewakili ORI SPSI. Ya, juga Pak Wapres Partai Buruh, ya. Jadi Sekjen Partai Buruh, Wapres Partai Buruh di sesi-sesi webinar berikutnya akan hadir memberikan pandangan-pandangan. Teruslah bergabung bersama kami, pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetaplah jaga semangat. Sekali layar berkembang, pantang surut untuk berakar. Partai Buruh, kelas pekerja. Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh,